Section 1, sebuah catatan untuk orang tua, hebat, menavigasi badai di hati remaja. Masa remaja adalah periode yang penuh gejolak, sebuah transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan yang seringkali diwarnai dengan berbagai macam emosi dan tantangan. Menjadi orang tua remaja adalah perjalanan penuh tantangan, seringkali terasa seperti menavigasi jalan yang berliku dan tak terduga. Ada kalanya kita merasa kebingungan, tidak yakin arah mana yang harus diambil, terutama saat mereka tampak murung dan menarik diri. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba, penolakan untuk berkomunikasi, dan hilangnya minat pada aktivitas yang dulu mereka sukai, bisa menjadi sumber kekhawatiran yang besar. Anda mungkin merasa khawatir dan bingung, bertanya-tanya apa yang salah dan bagaimana cara terbaik untuk membantu. Tapi perasaan ini wajar, Anda tidak sendirian. Banyak orang tua mengalami hal serupa. Mengakui ada masalah, menyadari bahwa anak Anda mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan suasana hati remaja biasa, adalah langkah pertama yang berani, bukan tanda kegagalan. Ini adalah bukti cinta dan perhatian Anda sebagai orang tua. Peran Anda kini bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan materi saja, tapi juga pelabuhan aman bagi anak. Tempat di mana mereka bisa merasa diterima, didengar, dan dicintai tanpa syarat. Anda akan belajar bahasa empati dan validasi, mencoba memahami perasaan mereka tanpa menghakimi, menemukan kekuatan baru dalam diri, kekuatan untuk mendengarkan, untuk bersabar, dan untuk tetap hadir meskipun terasa sulit. Kehadiran dan usaha Anda untuk mengerti, untuk benar-benar melihat dunia dari sudut pandang mereka, adalah jangkar terkuat bagi mereka, sebuah fondasi yang kokoh di tengah badai emosi yang mereka alami. Mari bekali diri dengan pengetahuan, memahami perubahan yang terjadi pada remaja. Pemahaman adalah kompas kita. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa memberikan arahan yang tepat. Kita akan membahas langkah konkret, bagaimana cara memulai percakapan yang sulit, mengenali gejala, tanda-tanda peringatan yang mungkin mengindikasikan adanya masalah yang lebih serius, membangun komunikasi, menciptakan ruang yang aman bagi anak untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka, dan mencari bantuan profesional. Tidak ada salahnya meminta bantuan dari ahli jika kita merasa kesulitan. Tujuan kita sebagai orang tua, membantu anak menemukan kembali cahaya dalam diri mereka, membangkitkan semangat dan harapan mereka, dan memastikan mereka tahu mereka tidak sendirian. Bahwa mereka memiliki keluarga yang mencintai dan mendukung mereka. Mari mulai perjalanan ini bersama, dengan keberanian dan keyakinan, dengan hati terbuka dan tekad yang kuat. Nesat Fadapan Ekitaran dan Desatam Pejowosan. Section 2. Bukan sekadar drama, memahami depresi remaja sebagai kondisi medis. Depresi remaja bukan sekadar fase atau drama, melainkan kondisi medis serius seperti diabetes atau asma. Ini memengaruhi cara berpikir, merasa, dan berperilaku, dipicu faktor genetik, biologis, dan lingkungan. Perlakukan depresi seperti penyakit fisik, butuh perawatan, bukan sekadar nasihat untuk kuat. Gejala depresi berbeda dari kesedihan biasa, berlangsung lama dan mengganggu fungsi sehari-hari. Dengan memahami depresi sebagai penyakit, kita menghilangkan stigma dan membuka jalan untuk pemulihan. Anak Anda tidak memilih depresi, tugas kita adalah memberi dukungan tanpa menghakimi. Section 3. Membaca tanda-tanda gejala depresi yang tersembunyi di balik pintu kamar. Depresi remaja sering muncul sebagai kemarahan, mudah tersinggung, atau perubahan perilaku drastis. Perhatikan perubahan pola tidur, makan, dan hilangnya minat pada aktivitas favorit. Gejala fisik seperti sakit kepala atau kelelahan juga bisa muncul. Prestasi akademis menurun, menarik diri dari teman dan keluarga, atau perubahan lingkaran sosial adalah tanda penting. Gabungan perubahan ini adalah sinyal untuk mulai membuka percakapan dengan hati-hati. Jangan abaikan. Ini bisa jadi permintaan tolong yang tersembunyi. Section 4. Seni mendengarkan, membuka pintu dialog dengan hati, bukan hanya telinga. Alih-alih langsung memberi solusi, dengarkan anak Anda dengan empati penuh. Singkirkan distraksi, hadir secara fisik dan emosional. Validasi perasaan mereka, jangan meremehkan atau menghakimi. Ajukan pertanyaan terbuka, biarkan mereka memimpin percakapan. Terkadang mereka hanya butuh ruang untuk meluapkan perasaan, bukan solusi instan. Ciptakan momen kecil untuk terhubung setiap hari, jalan sore, minuman hangat, atau sekadar duduk bersama. Tunjukkan lewat tindakan bahwa Anda selalu ada untuk mereka. Komunikasi efektif adalah tentang membangun kepercayaan, bukan selalu berkata benar. Jadilah pelukan,
bukan ceramah, saat mereka datang membawa beban. Section 5, Fondasi Pemulihan. Kita akan membahas bagaimana membangun rutinitas yang dapat menenangkan jiwa. Ini adalah langkah penting dalam proses pemulihan, karena rutinitas yang baik dapat memberikan struktur dan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Membangun rutinitas yang menenangkan jiwa. Menciptakan rutinitas yang teratur dapat menjadi jangkar di tengah badai emosi dan ketidakpastian yang sering menyertai depresi. Rutinitas harian yang terstruktur, dengan jadwal yang jelas dan terprediksi, memberi rasa aman di tengah kekacauan depresi. Ini membantu mengurangi kecemasan dan memberikan rasa kontrol atas hidup. Mulai dari jadwal tidur dan makan yang konsisten, pastikan waktu tidur yang cukup dan berkualitas, serta waktu makan yang teratur, serta nutrisi yang baik. Perhatikan asupan makanan yang bergizi seimbang untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau peregangan, bahkan hanya 15-20 menit sehari, bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Olahraga melepaskan endorfin, yang memiliki efek positif pada suasana hati. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Lakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Jadikan aktivitas ini bagian dari rutinitas, bukan beban. Pilih aktivitas yang benar-benar dinikmati agar lebih mudah untuk dipertahankan. Dorong aktivitas kreatif, seperti menggambar, menulis, atau bermain musik, dan interaksi sosial secara perlahan, mulai dari percakapan ringan dengan anggota keluarga atau teman dekat, mulai dari hal kecil. Jangan memaksakan diri untuk langsung berinteraksi dengan banyak orang. Libatkan remaja dalam membuat jadwal mingguan, berikan mereka kesempatan untuk memilih aktivitas yang mereka sukai, agar mereka merasa punya kontrol dan memiliki andil dalam rutinitas mereka sendiri. Fleksibilitas penting, jangan terpaku pada jadwal yang ketat. Ada hari berat, jangan paksa. Jika remaja merasa tidak mampu mengikuti rutinitas pada hari tertentu, cukup tawarkan dukungan dan pengertian. Rutinitas adalah alat bantu, bukan penjara. Ingatlah bahwa tujuan utama adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan, bukan untuk membatasi kebebasan. Fokus pada proses, bukan hasil. Nikmati setiap langkah dalam perjalanan pemulihan. Setiap langkah kecil adalah kemajuan, dan patut dirayakan. Jadikan rutin fondasi pemulihan bersama, dengan saling mendukung dan memahami. Kadang cinta dan perhatian saja tidak cukup, bantuan profesional dibutuhkan. Cari bantuan jika gejala depresi berlangsung lama, parah, atau ada pembicaraan tentang menyakiti diri. Segera hubungi psikolog, psikiater, atau layanan darurat jika keselamatan anak terancam. Terapi seperti CBT, Interpersonal Therapy, atau DBT bisa sangat membantu. Dalam kasus berat, obat antidepresan mungkin direkomendasikan diskusikan dengan profesional. Pilih terapis yang berpengalaman dengan remaja, dan pastikan anak merasa nyaman. Dampingi di awal, tapi beri ruang privasi untuk anak. Peran Anda, mendukung proses terapi dan membantu menerapkan pembelajaran di rumah. Remaja butuh dukungan lebih dari sekadar orang tua. Libatkan keluarga besar, seperti kakek nenek atau paman bibi, sebagai sumber dukungan emosional. Kerjasama dengan sekolah penting. Komunikasikan situasi ke guru atau konselor. Dorong hubungan dengan teman sebaya yang positif. Fasilitasi interaksi sederhana. Mentor seperti pelatih atau guru les bisa jadi panutan tambahan. Manfaatkan teknologi aplikasi kesehatan mental atau forum online yang aman. Lapisi dukungan dari berbagai sumber untuk memperkuat jaring pengaman anak. Semakin banyak yang peduli, semakin kuat anak menghadapi badai. Mendampingi remaja depresi menguras emosi dan fisik. Rawat diri Anda juga. Anda tak bisa membantu dari cangkir kosong. Perawatan diri adalah keharusan, bukan egois. Luangkan waktu untuk diri sendiri, walau hanya beberapa menit sehari. Jaga kesehatan fisik, makan, tidur, dan aktivitas ringan. Cari dukungan, bicara dengan pasangan, sahabat, atau kelompok orang tua. Jika perlu, konsultasi dengan terapis untuk diri sendiri. Kelola ekspektasi, akan ada hari baik dan buruk, kemajuan dan kemunduran. Rayakan kemenangan kecil, jangan menyalahkan diri saat mundur. Dengan menjaga kesehatan mental sendiri, Anda jadi teladan positif bagi anak. Membantu remaja melewati depresi adalah sebuah tantangan yang membutuhkan pemahaman, kesabaran, dan dukungan tanpa henti. Ini adalah proses yang kompleks, yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan remaja dan keluarga. Ibaratnya, ini adalah maraton, bukan sprint. Tidak ada solusi cepat atau jalan pintas. Pemulihan membutuhkan waktu, ketekunan, dan komitmen jangka panjang.
Akan ada saat lelah dan putus asa, di mana Anda merasa tidak sanggup lagi. Tapi harapan harus selalu dijaga. Harapan adalah kompas yang akan menuntun Anda melalui masa-masa sulit. Setiap langkah kecil, sekecil apapun, percakapan empati, di mana Anda benar-benar mendengarkan dan memahami perasaan anak Anda, dan rutinitas yang terstruktur adalah benih pemulihan. Rutinitas memberikan rasa aman dan stabilitas bagi remaja yang sedang berjuang. Bersabarlah pada anak dan diri sendiri, karena proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran ekstra. Kesalahan itu wajar, yang penting kehadiran dan cinta tanpa syarat. Tunjukkan pada anak Anda bahwa Anda akan selalu ada untuk mereka, apapun yang terjadi. Ingat, depresi bukan identitas anak Anda. Ini adalah kondisi medis yang dapat diobati. Fokus pada kekuatan dan usaha mereka, sekecil apapun itu. Puji usaha, bukan hanya hasil akhir. Hargai setiap langkah maju yang mereka ambil. Sampaikan bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dan masa depan cerah itu ada, menanti untuk diraih. Dengan dukungan keluarga yang solid, teman-teman yang suportif dan bantuan profesional yang tepat, pemulihan sangat mungkin terjadi. Perjalanan ini bisa memperkuat ikatan Anda dan anak, membawa Anda lebih dekat dari sebelumnya. Teruslah berjalan bersama, karena di ujung lorong gelap, selalu ada cahaya menanti, sebuah harapan baru, dan awal yang lebih baik.